Baik, perkenalkan nama saya Sinung dari Fakultas Rekayasa Industri dan juga dari ISD Laboratorium ISD, Sistem Informasi. Di sini saya akan coba presentasikan terkait pengembangan aplikasi monitoring fenomena sosial di Desa Sukapura. Kegiatan kali ini kita akan mulai dengan pembukaan, kemudian kita masuk sesi kedua, penjelasan singkat aplikasi. Yang ketiga dilanjutkan dengan demo aplikasi dan training penggunaan aplikasi ke pengguna. Yang keempat diskusi dan tanya jawab. Yang kelima penutupan dilengkapi dengan foto bersama dan pengisian form kuesioner. Nah, kemudian di sini kita masuk ke paparan singkat aplikasi yang saya sampaikan. Jadi kita berangkat dari yang namanya tujuan. Jadi tujuan mengapa aplikasi ini dikembangkan atau mengapa sistem ini dikembangkan. Yang pertama adalah membantu Desa Sukapura dan para perangkat desa untuk melihat peta sosial yang terjadi di Desa Sukapura. Yang kedua, membantu untuk melihat sebaran peta sosial, baik itu fenomena sosial yang positif, seperti aksi solidaritas, aksi kemanusiaan, maupun juga fenomena yang sifatnya negatif, kriminalitas, prostitusi, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah membantu melihat secara timeline dari waktu ke waktu jika ada kejadian yang terjadi secara berulang, terutama jika tempat atau lokasinya sama. Dengan demikian, ini juga bisa membantu untuk memberikan arahan tindak lanjut atau antisipasi ke depan agar kejadian yang sama tidak berulang kembali. Bentuk tampilan aplikasi seperti ini. Tampilan ini adalah tampilan depan ketika kita sudah login sebagai pelapor atau sebagai masyarakat yang sudah melaporkan masyarakat yang ditunjuk untuk memberikan laporan terkait kejadian di Desa Sukapura. Di sini ada beberapa fenomena sosial yang sudah kita definisikan dan tentunya tidak terbatas hanya 6 sini. Untuk di awal kita tentukan ada kurang lebih ada beberapa fenomena sosial kategorinya, yaitu yang pertama adalah kriminalitas, yang kedua kenakalan remaja, kemiskinan, pengangguran, prostitusi, aksi solidaritas, dan mungkin masih akan ada lagi kategori-kategori lagi yang mungkin bisa kita definisikan. Nah, di sini ada bentuk petanya, peta fenomena sosial. Di sini kita bisa lihat secara peta atau secara geografis bagaimana apa yang terjadi di daerah Desa Sukapura. Contoh di sini misalnya kita lihat di daerah bagian sini dan bagian sini ternyata sering terjadi kejadian kriminalitas. Atau mungkin di sebelah sini mungkin ada sesuatu yang terkait dengan pengangguran. Nah, di sini mungkin kita juga bisa lihat secara grafis beberapa fenomena sosial, baik itu kriminalitas dan mungkin beberapa dari sisi kategori yang lain. Jadi di sini kita akan lihat secara umum ada dua sebaran ya. Sebaran pertama adalah sebaran fenomena berdasarkan posisi. Contoh di sini adalah kita filter berdasarkan fenomena kriminalitas. Dengan demikian kita akan bisa melihat sebaran kejadian-kejadian kriminalitas yang pernah terjadi atau mungkin sering terjadi di Desa Sukapura. Di sini bisa kita contohkan bahwa mungkin di daerah dekat kampus Telkom University ternyata telah terjadi beberapa kali kriminalitas. Dan dari sini mungkin kita bisa melakukan antisipasi atau tindak lanjut terkait dengan kriminalitas yang suka terjadi atau sering terjadi di daerah kampus Telkom University. Sebaran yang kedua adalah sebaran berdasarkan waktu atau berdasarkan historis atau mungkin kita sebut berdasarkan timeline. Jadi misal contoh di sini kalau kita lihat dari waktu ke waktu, misal kita di sini bisa kita lihat dari tahun 2016, dari tahun 2018 ada beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di daerah Desa Sukapura. Dari Mei 2016, Maret 2018, kemudian ini lompat ke Januari 2021 dan Agustus 2021. Dengan demikian kita bisa tahu secara waktu ke waktu apa saja yang pernah terjadi atau apa saja
fenomena-fenomena yang telah terjadi di daerah Desa Sukapura. Contoh di sini kita lanjutkan juga dengan bagaimana kalau fenomenanya adalah fenomena yang sifatnya positif ya. Contoh di sini tahun 2019 dan 2021 ada kegiatan solidaritas terkait dengan sampah. Kemudian tahun 2021 ada kegiatan sosialisasi kepemudaan. Tahun September 2022 ada kegiatan solidaritas juga dan kegiatan terkait dengan vaksinasi COVID September 2022. Dengan demikian di sini kita juga bisa lihat dari tahun ke tahun apa saja yang telah terjadi dan apa saja yang telah hal positif yang terkait dengan di Desa Sukapura. Secara umum cara kerja di sini ada bentuknya dengan seperti ini. Untuk melaporkan fenomena di sini untuk versi yang awal di sini fenomena atau kejadian dilaporkan baik oleh perangkat desa maupun oleh masyarakat desa yang telah terverifikasi. Jadi di sini perangkat desa maupun masyarakat desa dapat melakukan laporan fenomena sosial. Dan hasilnya nanti akan dipetakan dalam bentuk peta fenomena sosial dan kita akan bisa melihat bentuk sebarannya. Cara masyarakat melapor, di sini ada tampilannya. Yang pertama adalah kita bisa memilih tipe fenomenanya. Langkah kedua adalah kita pilih posisi dalam peta untuk memberikan informasi bahwa kejadian ini atau fenomena ini terjadi di posisi atau di lokasi mana. Selanjutnya kita lengkapi dengan keterangan atau deskripsi terkait fenomena tersebut. Yang keempat, kita lengkapi dengan foto. Ini pun juga kalau ada, kita lengkapi dengan bukti foto atau mungkin dengan beberapa hal yang lain yang bisa kita masukkan di sini. Yang kelima, jika kita mendapatkan informasi ini dari suatu tempat yang lain, misal apakah dari media sosial, WA, atau bahkan dari berita mainstream seperti dari Kompas, dari Detik, alangkah baiknya di sini referensinya juga wajib dimasukkan. Yang keenam, kita masukkan tanggal kejadiannya biar kita tahu, dan yang ketujuh yang terakhir adalah kita melakukan submit untuk menyimpan hasil laporan dari masyarakat. Untuk pengembangan ke depan di sini aplikasi tentunya masih versi yang pertama, masih perlu banyak masukan-masukan. Jadi kami menunggu masukan-masukan dari para perangkat desa dan masyarakat desa terkait dengan apa yang sudah dikembangkan terkait aplikasi peta sosial ini. Salah satu hal yang bisa dikembangkan adalah misal contoh nanti kita bisa mengurai faktor-faktor yang menyebabkan sebuah fenomena sosial dan mengapa itu bisa terulang. Jika faktor-faktor itu bisa kita uraikan, nanti ke depan kita bisa melakukan tindakan-tindakan atau pencegahan-pencegahan atau apapun untuk mengurangi kejadian-kejadian tersebut. Terima kasih, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya.